Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Jumjum dan Bu Rara serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan mengenai standar nasional pendidikan. Semoga kita semua tetap bersemangat walaupun berada dalam kondisi sedang berpuasa. Sebelum menuju ke pengenalan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Aisyah Aprilia Irawan dengan nomor presensi 4. Yang kedua ada Davania Cahyani, saya sendiri dengan nomor presensi 7. Kemudian ada Dini Setiani Hadiati dengan nomor presensi 9. Yang keempat ada Hanindria Haura Zikra Fitranti dengan nomor presensi 17, dan yang terakhir ada Muhammad Sahrul Ramadan dengan nomor presensi 23. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hanindria Haura Zikra Fitranti, dan di dalam presentasi kali ini kelompok kami akan mendiskusikan tentang pengertian, fungsi dan tujuan, komponen-komponen, serta bentuk implementasi dari Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Pengertian Standar Nasional Pendidikan atau yang biasa disingkat dengan SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau suatu pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang membahas mengenai Standar Nasional Pendidikan, menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriteria yang dimaksud dalam pengertian tersebut mencakup 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetensi lulusan, 4. Standar pengelolaan, 5. Standar pembiayaan, 6. Standar penilaian, 7. Standar tenaga didik dan standar pendidik, 8. Standar sarana dan prasarana, yang nantinya akan dibahas dalam bab komponen Standar Nasional Pendidikan. Saya, Dini Setiani Hadiati, akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau SNP memiliki fungsi dan tujuan dalam penyelenggaraannya, yaitu yang pertama adalah fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Yang kedua adalah tujuan, menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen Standar Nasional Pendidikan. Komponen-komponen Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria atau standar yang terkandung dalam SNP itu sendiri. Komponen-komponen inilah yang menjadi patokan atau acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Komponen-komponen ini terdiri atas 8 standar yang akan kami jelaskan satu persatu selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 komponen Standar Nasional Pendidikan, yaitu standar pengelolaan, standar kompetensi kelulusan, standar isi, dan standar proses. Yang pertama ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan. Standar pengelolaan ini biasanya meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus. Dan standar ini biasanya mengatur bagaimana suatu instansi pendidikan agar bisa berjalan dengan baik dan memiliki tata kelola yang efektif, efisien, dan sistematis. Kemudian kita ada standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, standar ini biasanya mengatur agar setiap lulusan pendidikan memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan setiap lulusan pendidikan juga diharapkan mampu memenuhi ketiga dimensi tersebut sebagai standar kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya ada standar isi.
Standar isi merupakan ruang lingkup materi atau tingkat kompetensi yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu. Standar isi terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi inti sendiri meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, standar isi juga mencakup materi-materi secara spesifik untuk setiap mata pelajaran dan memuat pencapaian kompetensi inti dan penguasaan ruang lingkup materi pada setiap mata pelajaran. Dan yang keempat ada standar proses. Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai standar nasional kelulusan. Nah, standar ini mencakup proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Standar proses sendiri dikembangkan dari standar kompetensi lulusan dan standar isi, yang pada intinya standar ini memang mengatur tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Komponen-komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devania Cahyani. Kemudian komponen yang kelima merupakan standar penilaian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar ini dijelaskan secara lebih lengkap di dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Ruang lingkup ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam penilaian peserta didik, baik dari pendidikan dasar maupun menengah. Jadi, standar penilaian pendidikan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Penilaian bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar dari peserta didik secara berkesinambungan atau secara bertahap. Selain itu, tujuan dari standar penilaian pendidikan ini adalah untuk menetapkan kompetensi lulusan bagi tiap satuan pendidikan. Apakah peserta didik tersebut dapat memenuhi kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan tersebut atau tidak. Penilaian ini memiliki berbagai macam bentuk, seperti ulangan atau ujian, kemudian ada penugasan, pengamatan, dan banyak lainnya. Dengan adanya standar penilaian, satuan pendidikan juga dapat menetapkan kriteria ketuntasan minimal atau yang disebut dengan KKM, yang sangat mempengaruhi standar kompetensi lulusan dari satuan pendidikan tersebut, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian komponen yang keenam ada standar pendidik dan tenaga pendidik. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik dan tenaga kependidikan ini merupakan sosok yang berbeda, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik. Sedangkan apa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan? Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya seperti staf TU, staf perpustakaan, staf keuangan, dan lainnya. Terdapat 11 peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai standar
tenaga kependidikan, dan pendidik. Untuk lebih detailnya dan lebih lengkapnya, kalian bisa melihat rincian dari peraturan ini di web Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Komponen selanjutnya yaitu ada standar sarana dan prasarana. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, dan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang proses belajar dari peserta didik. Jadi sarana dan prasarana ini memang merupakan komponen yang sangat penting untuk menunjang proses belajar dari peserta didik. Untuk standar sarana dan prasarana, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 3 peraturan mengenai standar ini sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Jadi di dalam Permendikbud ini, di dalam 3 Permendikbud ini telah ditetapkan standar sarana dan prasarana secara nasional untuk setiap jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, SDLB atau sekolah dasar luar biasa, SMPLB juga, dan SMALB. Kemudian komponen yang terakhir yaitu ada standar biaya. Sesuai yang tertulis di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, standar biaya adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Di dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan untuk menunjang kegiatan pendidikan agar tujuan nasional dari pendidikan itu dapat tercapai secara optimal dan supaya nantinya kegiatan pendidikan ini juga berlangsung sesuai dengan standar nasional yang telah diatur dan ditetapkan secara berkelanjutan. BSNP sendiri juga telah menuangkan peraturan-peraturan mengenai standar biaya di dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 mulai dari SD, SMP, SMA, SDLB, SMK, SMPLB, dan juga SMALB. Di dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2009 juga dijelaskan mengenai apa itu standar biaya operasional non personalia. Jadi ini merupakan standar biaya yang diperlukan selama 1 tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan masing-masing. Dalam Permendikbud nomor 69 ini terdapat tabel secara lengkap mengenai standar biaya untuk satuan pendidikan. Untuk lebih detailnya, kalian bisa buka webnya Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP dan di sana sudah tertulis secara lengkap peraturan-peraturan mengenai seluruh komponen-komponen dari Standar Nasional Pendidikan itu sendiri. Nah, ke-8 komponen yang ada di dalam Standar Nasional Pendidikan ini nantinya akan menjadi acuan bagi Badan Akreditasi Nasional atau BAN untuk melakukan evaluasi secara mandiri yang menetapkan kelayakan program pendidikan yang diadakan oleh satuan pendidikan tersebut. Jadi Badan Akreditasi Nasional ini atau BAN akan menilai apakah satuan pendidikan ini sudah sesuai dengan standar nasional yang sudah ditetapkan atau belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk implementasi Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan harus diimplementasikan oleh setiap satuan pendidikan untuk mencapai kriteria minimal sebagai ukuran ketercapaian dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, bentuk pengimplementasian dari Standar Nasional Pendidikan sangat beragam tergantung pada setiap satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan masing-masing. Di sini dapat kita contohkan antara sekolah dasar dengan sekolah dasar yang ada di pondok. Tentu, visi, misi, dan tujuan masing-masing penyelenggara pendidikan tersebut akan berbeda, tapi standar nasional pendidikan harus tercapai sesuai dengan
pedoman yang berlaku. Yang pertama adalah lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidik yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan media atau sumber pembelajaran yang bervariasi yang bisa mendorong dan mengembangkan peserta didik. Yang kedua, mendukung pendidik yang ingin melanjutkan studi. Dukungan kepada pendidik yang ingin melanjutkan studi untuk mendapatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan standar pendidik yang diperlukan. Dan yang ketiga, melakukan perawatan sarana dan prasarana secara berkala. Perawatan sarana dan prasarana secara berkala untuk menghindari kerusakan dan sebagai penunjang kegiatan pendidikan. Baik, bentuk implementasi standar nasional pendidikan poin yang keempat yaitu meningkatkan kinerja pendidik. Setiap instansi pendidikan dapat meningkatkan kinerja pendidik dengan mengikutsertakan para pendidik dalam pelatihan atau workshop yang diadakan pemerintah maupun lembaga lain. Poin yang kelima yaitu letak geografis dan kondisi lingkungan sekolah. Sekolah yang berada di tempat yang dianggap baik dan strategis serta dengan lingkungannya yang baik pula akan lebih diminati oleh peserta didik. Poin yang keenam yaitu mengatur pengelolaan biaya. Melakukan analisis secara mendalam terkait pembiayaan dan menyusun RKAS atau RAPBS untuk mengelola biaya pendidikan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami harap saudara sekalian bisa memahami materi tentang Standar Nasional Pendidikan dengan baik melalui penjelasan dari kami. Kami memohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang tidak disengaja, dan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.